Bab 15. Amar heran melihat rambut Sarah. Aisyah kini telah berada di dalam kamar. Dia menyesal telah memberikan hadiah mahal yang tentu saja dapat membuat mereka curiga. Kenapa aku ceroboh sekali? Aisyah bergumam merenungi kecerobohannya. Saat sedang merenung tiba-tiba saja Aisyah mendengar suara deru mobil. Suara mobil yang tentu saja sangat ia kenal. Ya benar, suara itu berasal dari mobil Amar. Sepertinya Amar bersiap hendak pergi ke kantor. Mas Amar. Aisyah kemudian beranjak dari duduknya lalu berhambur keluar dari kamar untuk menyusul Amar. Mas, tunggu. Aisyah berteriak ketika Amar sudah berada di dalam mobil. Melihat Aisyah berlari dari dalam rumah menuju ke arah mobilnya, Amar memutuskan untuk kembali turun dari mobilnya. Ada apa lagi dia? Gumam Amar terlihat sangat kesal. Mas, ujar Aisyah seperti biasa. Aisyah mengulurkan telapak tangannya. Mulai lagi deh. Gumam Amar yang memberikan tangannya untuk Aisyah sifu. Sudah, ujar Amar. Aisyah mengangguk. Amar pun kemudian kembali naik ke dalam mobilnya. Amar kembali masuk ke dalam mobil dengan menggerutu kesal. Aisyah begitu saja sampai lari-larian begitu, gumam Amar, mulai kemudian menjalankan mobilnya. Setelah melihat Amar pergi, Aisyah kembali masuk ke dalam rumah. Namun sebelum masuk ke dalam rumah, Aisyah memutuskan untuk duduk sejenak di kursi yang terletak di teras depan rumah. Aisyah merogoh ponsel yang ada di saku gamisnya. Tolong handle urusan di sekolah, saya ada urusan lain, ucap Aisyah. Sepasang mata sedang berdiri di balik tembok sedang mendengarkan Aisyah. MBA Aisyah berbicara dengan siapa? Gumam Amir. Amir hendak pergi kuliah, namun ketika keluar dari rumah, Amir menemukan Aisyah sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Amir menghentikan langkahnya dan berdiam di balik tembok. Amir memutuskan untuk menguping pembicaraan Aisyah dengan seseorang di ponselnya. Tat. Panggilan diakhiri oleh Aisyah dan Aisyah terlihat menghubungi seseorang lagi di ponselnya. Siapa lagi yang dihubungi Aisyah? Bagaimana pertemuan dengan PT Angkasa Raya? Ujar Aisyah. Baik Bu Aisyah, semua berjalan dengan lancar. PT Angkasa Raya sudah mendapatkan beberapa investor baru. Bagus kalau begitu, buat beberapa anak perusahaan kita menjadi investor di perusahaan Angkasa Raya, karena itu akan sangat membantu perusahaan itu bangkit kembali. Baik Bu Aisyah. Oke, terima kasih, ucap Aisyah. Siapa Aisyah sesungguhnya? PT Angkasa Raya sudah mendapatkan beberapa investor baru? Itu kan perusahaan kami. Apa hubungan Aisyah dengan semua ini? Gumam Amir yang sedari tadi menguping pembicaraan Aisyah. Sebelum ketahuan, Amir memutuskan untuk pergi. MBA Amir pergi dulu ya. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amir pergi dengan mobilnya membawa banyak pertanyaan di benaknya tentang siapa Aisyah. Demikian juga dengan Aisyah yang bertanya-tanya, mungkinkah tadi Amir mendengar semua pembicaraannya di telepon. Lagi dan lagi aku ceroboh. Apakah Amir mendengar semua yang aku bicarakan tadi? Kenapa aku ceroboh sekali? Gumam Aisyah. Aisyah pun kembali masuk ke dalam rumah. Aisyah memutuskan untuk melihat keadaan Retno. Ibu mertuanya tersebut sedari pagi belum keluar kamar, bahkan untuk sarapan pun tidak. Tok. Bu, Aisyah boleh masuk? Seru Aisyah. Ya. Setelah mendengar jawaban mertuanya dari dalam, Aisyah pun akhirnya masuk ke dalam kamar ibu mertuanya. Begitu membuka pintu, terlihat Retno masih berbaring di tempat tidurnya. Walaupun ragu, Aisyah memberanikan diri untuk mendekati mertuanya. Bu, apa Aisyah perlu mengambilkan sesuatu untuk ibu? Aisyah duduk di pinggiran tempat tidur di samping Retno. Tidak usah, nanti saya bisa cari sendiri. Kamu tidak kerja? Tanya Retno tanpa membuka kedua matanya. Tidak Bu, Aisyah khawatir jika meninggalkan ibu di sini sendirian. Aisyah panggilkan dokter ya, Abu. Ucap Aisyah.
Tidak usah repot-repot, ibu baik-baik saja. Jika tidak ada lagi yang ingin kamu katakan, tolong tinggalkan ibu sendirian di sini. Ucap Retno. Baiklah, Bu. Aisyah akan ada di luar jika ibu membutuhkan sesuatu. Ucap Aisyah sebelum beranjak pergi. Karena tidak ada jawaban dari mertuanya, Aisyah pun keluar dari kamar tersebut. Mobil yang dikemudikan Amar sudah sampai di kantor. Kedatangan Amar disambut oleh Bram, sekretaris Amar. Pak, seseorang menghubungi saya siang ini akan ada di beberapa investor yang akan datang untuk bekerja sama dengan perusahaan kita. Jelas Bram. Benar sekali Bram. Setelah kemarin ada investor baru, untuk hari ini juga ada beberapa perusahaan yang akan bergabung dengan perusahaan kita. Jelas Amar. Amar dan Bram berjalan berbarengan masuk ke dalam kantor. Dengan penuh percaya diri, Amar mulai merasa bisa mengembangkan perusahaan yang kini menjadi tanggung jawab Amar sepenuhnya. Bram dan Amar susah berada di dalam ruangan direksi. Mereka akan membicarakan langkah-langkah berikutnya setelah perusahaan mereka mulai menggeliat. Duduklah. Untuk besok sepertinya saya tidak akan masuk ke kantor. Tolong cancel pertemuan dengan beberapa klien di hari Rabu. Kita ganti pertemuan di hari Jumat saja. Ucap Amar. Kalau boleh tahu kenapa, Pak? Tanya Bram. Kamu tahu semuanya mengenai saya. Dan juga tentang kehidupan pribadi saya. Saya harap kamu bisa mengatur dan membantu agar semua berjalan dengan lancar. Mengenai apa, Pak? Besok saya akan menikahi Sarah. Tapi, Pak, pernikahan Bapak dengan Ibu Aisyah belum lama. Bagaimana dengan Ibu Aisyah? Ucap Bram. Saya tahu. Untuk itu saya akan menikah siri dulu dengan Sarah. Setelah itu saya akan cari waktu yang tepat untuk menceraikan Aisyah. Tolong semua ini jangan sampai tersebar. Kamu tahu sendiri jika tersebar reputasi saya dan kantor ini akan hancur. Apakah Bapak menikah karena kejadian di hotel itu? Ya, sedikit banyak memang karena itu. Tapi saya memang sangat mencintai Sarah Jetimau. Karena hal itu ataupun tidak, saya pasti akan menikah dengan Sarah. Ya mungkin kami di persatuan dengan cara seperti ini. Ungkap Amar begitu belak-belakan dengan sekretarisnya. Apakah Bapak yakin wanita yang bersama Bapak adalah Ibu Sarah? Tanya Bram. Persis. Sama persis yang dikatakan Ibu. Ibu juga sendiri tidak yakin. Ujar Amar. Alangkah baiknya jika Bapak selidiki dulu sebelum semuanya terjadi. Saya akan menyelidikinya jika Bapak mengizinkan. Tidak perlu Bram. Saya dan keluarga sudah memutuskan untuk saya dan Sarah menikah besok. Baiklah jika seperti itu, ujar Bram. Amar dan Bram membicarakan semuanya tentang rencana besok. Rencana pernikahan dan rencana pertemuan dengan klien semua dipersiapkan oleh Bram dan Amar. Baiklah Pak. Semoga besok acara Bapak berjalan dengan lancar. Saya permisi dulu. Pamit Bram kepada atasannya. Di keesokan harinya seperti biasa Aisyah sudah bangun dan menyiapkan semuanya. Semua terjadi sama seperti biasanya. Amar pergi ke kantor, Amir pergi kuliah, dan Aisyah pergi mengajar. Namun setelah Aisyah pergi mengajar tidak lama Amar kembali datang ke rumahnya. Amar kemudian pergi ke kamar Retno. Ternyata Retno sudah tahu akan dijemput Amar dan mereka pun bersiap pergi menghadiri acara pernikahan Amar. Semua ini memang sudah direncanakan oleh Amar. Amar akan membawa ibunya ke rumah Sarah, di mana Sarah sudah menunggunya untuk proses pernikahan siri mereka. Sudah siap, Bu? Kamu yakin akan melakukan ini? Tanya Retno ketika berjalan menuju mobil Amar. Mau bagaimana lagi, Bu? Tapi tidak apa-apa karena Amar pun sangat mencintai Sarah dan Amar yakin Amar akan bahagia dengan Sarah. Ibu harap seperti itu, ujar Retno. Mereka berdua kini sudah berada di dalam mobil dan bersiap menuju tempat acara. Amar mulai menjalankan mobilnya meluncur untuk melakukan ijab kabul dengan Sarah. Bu, itu tas yang dibelikan Aisyah? Tanya Amar penasaran. Iya, kamu tahu. Amir yang cerita. Benar tas ini mahal? Katanya 16 jutaan. Benar, Bu. Harga tas itu memang 16 juta dan sudah Amar tanyakan dari mana dia punya uang sebanyak itu.
Menurut Aisyah itu uang hasil tabungannya selama ini. Jelas Amar seraya terus mengemudikan mobilnya. Sudah ibu duga ini hasil dari tabungannya. Tidak mungkin juga Aisyah mempunyai uang sebanyak itu jika bukan dari hasilnya menabung. Ucap Retno. Karena sepanjang perjalanan Amar dan Retno mengobrol, hingga tidak terasa mobil yang dikendarai Amar sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Setelah sampai di rumah Sera, Amar dan Retno bergegas masuk ke dalam rumah, di mana di dalamnya Sera dan kedua orang tua juga ada beberapa sanak saudara Sera sudah menunggu Amar. Selamat pagi. Maaf kami terlambat. Ucap Amar, ternyata Amar memang sudah ditunggu. Duduklah, nanti Sera akan segera turun. Ucap papinya Sera. Iya om. Jawab Amar. Amar duduk di tempat yang telah disediakan untuk proses ijab kabul. Sementara Sera masih ada di kamarnya. Kedatangan Amar disambut suka duka oleh Wulan karena memang Wulan ibu dari Sera tidak menyetujui pernikahan ini. Setelah bertegur sapa saling menyapa antara ibu Retno dan keluarga Sera. Akhirnya Sera turun dari kamarnya. Sera nampak anggun dan cantik menggunakan kebaya pernikahan berwarna putih layaknya pengantin wanita pada umumnya. Yang membedakan dari pernikahan mereka adalah pernikahan mereka tidak tercatat di kantor urusan agama. Semua mata tertuju ke arah pengantin wanita tak terkecuali dengan Amar. Tidak ada rasa gugup atau canggung yang dirasakan Amar, semua nampak biasa saja. Begitupun saat Amar melihat Aisyah menuruni tangga dengan anggunnya tidak mampu membuat Amar terkesima. Semua nampak biasa bagi Amar. Amar, lihatlah Sera cantik sekali. Retno yang duduk di samping Amar berbisik di telinga Amar. Iya bu. Kamu ini kenapa sih? Katanya mencintai Sera, kenapa tidak bersemangat begitu? Lagi-lagi Retno berbisik di telinga Amar. Bersemangat dan tersenyumlah, jangan malu-maluin ibu, bisik Retno lagi di telinga Amar. Iya abu. Jawab Amar seraya melempar senyuman kepada Sera. Haf, kenapa aku malas sekali, ucap batin Amar. Sera diarahkan untuk duduk di samping Amar untuk mereka melakukan ijab kabul. Sera tersenyum manis menatap Amar penuh rasa bahagia, namun Amar terlihat biasa saja. Kita mulai saja ya ucap Wulan. Iya, lebih cepat lebih baik, timpal Retno. Baik, kita mulai. Saudara Amar Angkasa bin Almarhum Bapak. Angka saja ya, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan anak perempuan saya. Sera Wulandari dengan mas kawin 2 gram cincin berlian dibayar tunai. Adapun lafal kabul yang dilafalkan oleh pengantin laki-laki yaitu Amar. Saya terima nikah dan kawinnya Sera Wulandari binti hartawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Ucap para saksi yang lebih dari 2 orang. Acara yang dihadiri keluarga kecil tersebut pun dimulai. Selain acara ijab kabul, juga acara makan bersama di rumah tersebut. Aisyah nampak tersenyum bahagia dan terus berada di sisi Amar. Sayang, acara sudah selesai. Kita biarkan mereka makan dulu. Bagaimana kalau kita pergi ke kamar kita? Ucap lembut Aisyah di telinga Amar. Aku akan mengantar ibu pulang dulu. Setelah itu, aku akan segera kembali. Benar ya? Kamu janji? Kamu harus bersama denganku malam ini. Karena malam ini malam pengantin kita. Aku sungguh tidak sabar. Ucap genit Sera. Aku mengerti, tidak usah khawatir, timpa Amar. Setelah cukup lama mereka bersenda gurau dan acara makan bersama sanak saudara Sera satu persatu akhirnya pulang. Disusul kemudian ibunya Amar yang kini pamit pulang kepada kedua orang tua Sera. Retno akhirnya pulang dengan diantar Amar. Baiklah, kami pulang dulu. Amar akan segera kembali. Ya, silahkan, jawab Wulan. Retno pun akhirnya pulang diantar Amar. Saat ini tinggal Sera dan kedua orang tuanya di rumah itu. Sera, mami mau istirahat dulu sama papi. Kamu istirahat juga ya di kamar. Baiklah mami. Sera, kamu sekarang adalah seorang wanita yang sudah menikah. Layani suami kamu dengan baik, siapkan air hangat untuk mandi. Siapkan Amar makanan juga, semuanya kamu harus lakukan sama seperti yang dilakukan mami ke papi. Ucap nasihat papinya Sera sebelum mereka pergi ke kamar. Iya papi. Sera mengerti. Ucap manja Sera. Sudah, kami ke kamar dulu ya Ucap lagi Wulan sebelum mereka pergi ke kamar.
Sarah mengangguk bahagia setelah melihat orang tuanya masuk ke dalam kamar giliran Sarah yang pergi ke kamarnya. Sarah masuk ke dalam kamarnya di mana kamar tersebut telah dihiasi layaknya kamar pengantin pada umumnya. Di atas tempat tidur pun bertebaran kelopak bunga mawar merah kesukaan Sarah. Malam ini aku akan seutuhnya memiliki kamu, Amar. Aisyah, kamu kalah Aisyah dan aku pemenangnya. Gumam Sarah ketika Sarah mulai melepas satu persatu pakaian pengantin yang masih melekat di tefnya. Tapi siapa yang membawa Amar ke hotel? Siapa wanita yang bersama dengan Amar pada malam itu? Semoga wanita itu tidak akan menampakkan batang hidung di depan kami. Jika itu terjadi, Amar akan tahu bahwa sesungguhnya bukan aku yang dia nempati. Gumam Sarah mulai membersihkan sisa-sisa make-up-nya. Sarah telah selesai berganti pakaian kali ini, dia tidak akan memakai hijab di hadapan Amar karena Amar sudah sah menjadi suaminya. Aku harus tampil cantik di hadapan suamiku, gumam Sarah yang duduk di hadapan cermin di kamarnya. Tidak lama terdengar suara mobil yang memasuki pekarangan rumah Sarah. Sarah yang mendengar suara mobil Amar bergegas turun untuk menyambut Amar. Sayang, teriak Sarah seraya melompati anak tangga satu persatu. Amar terkejut melihat Sarah tidak memakai hijabnya. Yang lebih mengejutkan Amar, Sarah ternyata tidak memiliki rambut panjang. Rambut Sarah. Sayang. Sarah berhambur memeluk Amar setelah berhasil menuruni anak tangga. Sarah, rambut kamu pendek? Ya pendek memangnya kenapa? Cantik ya ah. Ucap genit Sarah. Iya cantik, ucap Amar nampak gusar. Makan dulu yuk. Setelah makan kita mandi bareng ya ah. Lagi-lagi Sarah menggoda Amar dengan ucapan genitnya. Iya kita makan dulu, timpal Amar. Sarah menggandeng tangan Amar menuju ruang makan. Amar masih terlihat berpikir keras mengenai rambut Sarah yang ternyata Sarah memiliki rambut sebahu sementara wanita yang Amar lihat di hotel memiliki rambut sepingfel. Apakah Sarah membohongiku? Walaupun yang aku lihat saat itu adalah wajah Sarah akan tetapi aku melihat wanita yang ku save PV itu adalah wanita berambut panjang. Amar nampak kebingungan. Amar nampak bergelut dengan pikirannya sendiri setelah melihat rambut Sarah ternyata pendek. Sayang, kenapa diam saja? Makanlah. Tanya Sarah. Akan aku coba tanyakan sama Sarah nanti. Mungkin saja Sarah potong rambut sebelum kami menikah. Batin Amar mencoba untuk berbaik sangka. Sayang, ayo makan, rengek Sarah terdengar di telinga Amar. Iya aku makan, timpal Amar. Bab ke-16. Nanti aku akan coba tanyakan sama Sarah. Bab ke-16. Nanti aku akan coba tanyakan sama Sarah. Karena mungkin saja Sarah memang potong rambut sebelum kami menikah. Batin Amar mencoba untuk berbaik sangka. Sayang, ayo kita makan, rengek Sarah terdengar di telinga Amar. Iya kita makan sekarang, timpal Amar. Amar mencoba mencari celah untuk mengetahui apakah rambut Sarah pernah panjang seperti bayangannya waktu di hotel. Sayang, mungkin jika rambut kamu panjang, kamu akan terlihat lebih cantik. Amar berujar seperti itu untuk sedikit ingin tahu apakah Sarah sempat potong rambut atau tidak sebelum pernikahan. Kamu suka perempuan berambut panjang? Tapi sayang, maafkan aku. Aku tidak suka rambutku panjang. Seumur hidupku aku juga belum pernah mempunyai rambut panjang. Sarah berucap bahwa dia tidak pernah dan tidak mau memiliki rambut panjang. Begitu ya ah? Tidak apa begitu juga kamu cantik? Ucap Amar. Maaf ya sayang. Aku tidak suka rambutku mengganggu aktivitasku. Ujar Sarah di sela-sela makannya. Tapi yang aku save PV di hotel itu, Sarah yang berambut panjang. Aku mulai ragu. Batin Amar bertanya-tanya. Sarah dan Amar cukup lama berbincang di ruang makan sampai akhirnya mereka berdua naik ke kamar pengantin mereka. Perlahan Sarah membuka pintu kamarnya. Sarah berhenti di depan pintu kamarnya dengan menggandeng tangan Amar. Perlahan Sarah membuka kamar itu dan dengan bangga menunjukkan isi kamar tersebut. Tara Aa, bagaimana kamar kita, bagus kan? Aku sengaja mempersiapkan semua ini. Maksud aku suruh orang untuk menghias kamar ini sesuai keinginanku. Ucap Sarah kemudian mengajak Amar masuk ke dalam kamarnya.
Bagus, kedua bola mata Amar nampak mengitari area sekeliling kamar yang nampak lebih besar dari kamar di rumahnya. Amar berjalan memperhatikan semua isi kamar Aisyah yang didominasi warna ungu, warna kesukaan Sarah. Kemarin waktu Aisyah menghias kamar kami dengan warna pink, aku suruh dia bongkar lagi. Mungkin aku terlalu berlebihan sama Aisyah, ucap batin Amar. Sayang, kenapa? Kamu gak suka ya? Ucap Sarah bergelayut manja di pundak Amar. Suka sekali. Bagus, kamu suka warna ungu ya? Tanya Amar. Iya, aku suka warna ungu, jadi begini hasilnya, jawab Sarah dengan bangga. Kenapa aku tiba-tiba ingat Aisyah? Suara batin Amar. Sarah. Aku gerah, aku mau mandi dulu, ujar Amar. Oh oke. Mandi saja. Aku tunggu di sini, ujar Sarah. Kemudian Sarah duduk di tempat tidur yang berhiaskan taburan kelopak bunga mawar. Sarah pun memainkan ponselnya. Handuknya mana, Sarah? Tanya Amar kemudian. Handuk? Handuk ya? Kalau tidak salah ada di lemariku. Kamu ambil saja, ujar Sarah tanpa beranjak dari duduknya dan kembali fokus dengan ponselnya. Amar melangkah dengan canggung menuju lemari Sarah untuk mengambil handuk. Mau tidak mau Amar mengambilnya sendiri karena Sarah tetap fokus dengan ponselnya sendiri. Handuknya yang mana, Sarah? Tanya Amar kebingungan karena di sana ada beberapa handuk. Terserah yang mana saja, pilih sesukanya, ucap Sarah tanpa menoleh ke arah Amar. Oke. Baiklah, aku mandi dulu ya, ujar Amar setelah mendapatkan handuknya. Ya sayang, jawab Sarah melempar senyuman untuk Amar sebelum akhirnya Amar masuk ke kamar mandi. Amar masuk ke kamar mandi dengan sedikit kesal, karena Sarah tidak mau menyediakan keperluannya. Aisyah tidak akan membiarkan aku untuk mencari handuk. Sarah memang berbeda dengan Aisyah, gumam Amar ketika sudah berada di dalam kamar mandi. Kenapa aku terus mengingat Aisyah? Gumam Amar. Lagi dan lagi Amar teringat pada Aisyah. Setelah melaksanakan ritual mandinya tidak lama, Amar keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk sebatas lutut saja. Sementara otot-otot di kedua tangannya nampak terlihat begitu sempurna ditunjang D4 bidang Amar yang ditumbuhi beveleve halus semakin menambah daya tarik dari seorang Amar. Belum perut Amar yang rata semakin membuat Amar nampak sebagai sosok laki-laki sempurna di mata kaum hawa. Sarah mendengar Amar telah membuka pintu kamar mandi dan itu membuat Sarah refleks melihat ke arah Amar. Sayang. Sarah menyimpan ponsel dan beranjak dari duduknya. Kini kedua pasang mata Sarah nampak mengisyaratkan kekaguman pada sosok pria yang ada di hadapannya. Amar berjalan menghampiri Sarah yang masih diam terpaku mengagumi segala yang terlihat di matanya saat ini. Sarah? Hei, kenapa kamu sayang? Ada apa? Tanya Amar menghampiri Sarah. Gak apa-apa. Sarah tersenyum menatap Amar. Kenapa wajah kamu seperti itu? Seperti baru pertama kali saja melihatku seperti ini, ujar Amar. Kedua tangan kekar Amar meraup wajah Sarah dan menatap wajah Sarah. Kamu milikku sekarang, ucap lembut Sarah mengecup pipi Amar dan lalu memeluk Amar. Kamu juga milikku sayang, bisik Amar ketika Sarah berada di pelukannya. Amar melepaskan pelukannya dan mengangkat dagu Sarah untuk kemudian meraup Sarah. Tidak menunggu lama untuk mereka saling berpangut liah. Tiba-tiba saja Amar mulai merasakan ada hal yang berbeda antara Sarah yang sekarang dan Sarah yang ia save PV-nya di hotel malam itu. Kenapa berhenti? Tanya Sarah heran karena Amar tiba-tiba saja menghentikan melfmat Tidak apa-apa, kita lakukan nanti saja ya. Aku lelah, pinta Amar. Baiklah, ujar Sarah mencoba untuk mengerti walau dalam hati Sarah merasa dongkol. Karena kesal Sarah pun tidur duluan tanpa memperdulikan Amar. Amar membawa tas yang ia bawa dari rumah. Amar terlihat mengambil piyama tidurnya yang ia bawa tadi dari rumahnya. Amar memakai piyama tidur yang ia bawa.
Setelah itu Amar naik ke tempat tidur di mana Sarah sedang tidur memungungi dirinya. Kedua mata Amar menatap sosok Sarah yang tidur memungunginya. Lekuk TVBH Sarah begitu membuat tempat Amar. Hingga Amar tergoda untuk mendekati Sarah lagi. Sarah, kamu marah? Tanya Amar. Tidak, ucap Sarah tanpa menoleh ke arah Amar. Sarah? Ucap Amar, kemudian Amar bergeser untuk mendekati Sarah. Sarah, kita coba lagi. Misik Amar di tengkuk Sarah. Amar membalikan TVBH Sarah. Sarah pun merasa bergah. Lah kembali mereka kembali saling melfmat. Mereka kini kembali saling berpangut liar, bahkan kini satu persatu kain yang menempel di TVBH mereka entah berada di mana. Kenapa perasaan ini muncul lagi? Batin Amar ketika mereka masih saling berpangf. Amar mencoba untuk tidak peduli sampai akhirnya dengan sekejap kini mereka sudah dalam keadaan polos. Sarah nampak begitu bergairah ketika TVBH-nya tidak luput dari sefpevan Amar. HH4 Sarah 4-nya kian menggebu sampai akhirnya Amar hendak menuntaskan dan mengakhiri permainannya. Namun setelah TVBH-nya dibanjiri keringat ternyata HH4 Sarah 4-nya tidak ada ujungnya. Kenapa sayang kok? Berhenti. Tanya Sarah karena Amar menghentikan permainannya di saat Sarah sudah berada di ujung tanduk. Maafkan aku Sarah, aku sudah lelah. Ujar Amar yang sedang berpacu dengan irama nafasnya. Ayolah sayang sedikit lagi, lengek Sarah. Aku tidak bisa, kita istirahat saja dulu. Amar menolak permintaan Sarah untuk melanjutkan aksinya. Oke, gak apa-apa, nanti kita coba lagi ya. Sarah pun mencoba untuk mengerti. Amar menjatuhkan TVnya ke sisi lain TVBH Sarah. Tidak menunggu lama karena kenakalannya Sarah tidak lama mereka pun melakukan hal yang sama lagi. Amar terus mencoba sampai Sarah kewalahan namun hasilnya tetap sama. Hampat Sarah 4 Amar menggebu namun tidak berujung itu yang dirasakan Amar saat ini. Tidak apa-apa sayang, nanti kita akan coba lagi. Ujar Sarah walaupun dirinya merasa heran kenapa Amar seperti ini. Sarah mencoba untuk tidak peduli dan memutuskan untuk tidur setelah beberapa kali mencoba memancing Amar namun Amar belum juga bisa mencapai klimaks. Ada apa denganku? Batin Amar bertanya-tanya menatap Sarah yang kini sudah tertidur pulas di sisinya. Hari sudah larut. Aisyah malam ini tidak menunggui Amar karena menurut Retno Amar sedang ada pertemuan di luar kota. Di dalam kamar nampak Aisyah sedang merenung. Karena Amar tidak ada, Aisyah tidak menggunakan pakaian syarinya dan hanya menggunakan pakaian tidur biasa saja. Aisyah juga tidak menggunakan penutup wajahnya. Aisyah mencoba untuk menghibur kesendiriannya dengan bermain sosmed. Sedih sekali cerita ini. Kasihan wanita ini dibuang begitu saja setelah hari pernikahan. Gumam Aisyah. Wanita berparas cantik dengan rambut panjang yang sengaja Aisyah gerai begitu saja itu. Nampak sedang duduk dan serius melihat ponselnya. Rupanya Aisyah sedang membaca sebuah cerita novel di sebuah platform novel online. Setelah puas membaca novel online, Aisyah kemudian menyimpan ponselnya di nakas samping tempat tidur. Kemudian Aisyah membaringkan TVBH-nya melihat ke sisi di mana Amar seharusnya tidur malam ini. Mas Amar sedang apa saat ini? Aku tidak berani untuk menghubunginya. Bagaimana caranya agar aku tahu keadaan Mas Amar saat ini? Aisyah bergumam. Aku telah mencintai suamiku. Semoga secepatnya Mas Amar pun akan merasakan hal yang sama. Aisyah menatap nanah tempat tidur yang biasa Amar tempati. Malam ini adalah malam pertama Aisyah selama tinggal di rumah Amar. Amar tidak pulang. Malam pun kian larut. Aisyah semakin gelisah mengingat suami yang dicintainya kini berada di luaran sana tanpa Aisyah ketahui di mana dan dengan siapa Amar berada saat ini. Sampai menjelang subuh Aisyah belum bisa memejamkan matanya. Ada apa denganku? Tidak pernah aku merasakan kegelisahan seperti ini. Gumam Aisyah. Aisyah turun dari tempat tidurnya berjalan menuju kamar mandi karena azan subuh telah berkumandang. Aisyah pun melaksanakan kewajibannya. Setelah mandi dan sholat Aisyah kemudian berganti pakaian. Seperti biasanya Aisyah menggunakan pakaian syari lengkap dengan penutup wajahnya. Kenapa hatiku masih saja merasa tidak tenang? Ada apa ini? Apa sesungguhnya yang terjadi?
Gumam Aisyah yang mulai melakukan aktivitas kesehariannya, menyiapkan sarapan untuk orang rumah. Pagi hari di rumah Sarah. Hari ini pagi pertama Amar berada di rumah Sarah. Amar perlahan membuka kelopak matanya. Dilihatnya wanita yang ada di sampingnya adalah bukan Aisyah. Hah? Kenapa aku ingat terus sama Aisyah? Amar beranjak dari tempat tidurnya pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Ada apa denganku? Semalam aku tidak dapat menuntaskan hampat serempatku, padahal dulu aku sangat menginginkan hal ini dari Sarah. Sarah sama sekali tidak bisa membuatku pevas. Apakah aku juga seperti ini saat di hotel itu saat bersama Sarah? Gumam Amar ketika kucuran air shower membasahi TVBH-nya. Iya, aku harus menanyakan ini sama Sarah. Gumam Amar bergegas ingin menanyakan semua ini kepada Sarah. Amar keluar dari kamar mandi. Dilihatnya Sarah masih tertidur pulas. Dia masih tidur. Lebih baik nanti saja. Amar kembali mengurungkan niatnya untuk membangunkan Sarah. Amar sudah bersiap akan pergi ke kantor sementara Sarah masih terlelap. Membuat Amar kembali teringat Aisyah. Seorang istri yang membangunkannya setiap pagi untuk beribadah. Seorang istri yang selalu menyiapkan segala kebutuhan suaminya. Seorang istri yang setiap pagi menyiapkan sarapan untuknya bahkan untuk keluarganya. Dan itu tidak Amar dapatkan dari Sarah. Mungkin Sarah hanya lelah saja. Aku tidak boleh berburuk sangka. Aku yakin Sarah istri yang baik dan istri yang aku cintai. Gumam Amar. Perlahan Amar keluar dari kamarnya. Matanya terlihat mengitari sekeliling rumah. Rumah nampak sepi, tidak terdengar seseorang pun di sana. Pada kemana orang di rumah ini? Apakah orang tua Sarah belum bangun? Gumam Amar. Lebih baik aku pergi saja. Mungkin mereka lelah setelah acara kemarin. Amar kembali menghibur dirinya sendiri dengan berprasangka baik kepada Sarah dan keluarganya. Amar pun meneruskan untuk pergi meninggalkan rumah Sarah. Dengan mengendarai mobilnya Amar pergi tanpa ada seorang pun tahu kecuali para asisten rumah tangga di keluarga Sarah, termasuk security di rumah Sarah. Bi, tolong jika Non. Sarah bangun bilang saya sudah pergi ke kantor. Nanti saya akan menelpon setelah Non. Sarah sudah bangun. Ucap Amar ketika berpapasan dengan Sarah, seorang asisten rumah tangga di rumah Sarah. Baik, akan saya sampaikan. Jawab asisten rumah tangga tersebut. Amar pun pergi meluncur dengan mobilnya. Di tengah perjalanan menuju kantor perut Amar keroncongan. Rupanya Amar merasa lapar karena biasanya di rumah sebelum pergi ke kantor Aisyah sudah menyiapkan sarapan untuknya. Aku lapar. Apa aku pulang saja ke rumah? Ini masih pagi, masih ada waktu untuk pulang ke rumah ibu. Gumam Amar ketika melihat jam di tangannya masih menunjukkan pukul 7,3 pagi. Masih ada waktu setengah jam. Masih ada waktu untuk sarapan dulu di rumah. Akhirnya mobil yang dikendarai Amar putar haluan, tadinya akan ke kantor, namun di tengah perjalanan Amar memutuskan untuk pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Tidak lama sampailah Amar di pekarangan rumahnya. Tidak lama Aisyah muncul di depan pintu. Mas, Amar pulang juga. Gumam Aisyah ketika suaminya baru saja turun dari mobil. Sedang apa kamu? Tanya Amar. Menunggu kamu, Mas. Ujar Sarah mengulurkan tangannya. Amar yang mulai sudah terbiasa kemudian memberikan tangannya untuk Aisyah. Aisyah mencium punggung tangan Amar. Bagaimana kerjanya, Mas? Tanya Aisyah yang mengikuti langkah Amar dari belakang. Tentu saja Amar menoleh ke belakang di mana Aisyah berada. Kerjaan? Jawab Amar heran. Iya, menurut ibu. Kamu ada kerjaan di luar kota? Ujar Sarah. Baik. Semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Jawab Amar meneruskan langkahnya menuju ruang makan. Amar, kamu pulang, nak? Tanya Retno ketika melihat kedatangan Amar. Retno pun menyambut Amar dan duduk di dekat Amar. Ya Abu, Aisyah. Apakah masih ada makanan untukku? Tanya Amar. Ada, Mas. Semua sudah aku siapkan seperti biasanya. Tolong siapkan. Aku mau makan. Sebentar, Mas. Akan aku siapkan.
Ucap Aisyah kemudian pergi ke dapur untuk mengambil makanan untuk Amar. Kamu tidak sarapan di rumah Sarah? Ucap pelan Retno karena takut Aisyah mendengar pembicaraan mereka. Tidak, Bu. Mereka masih tidur. Tadinya aku mau ke kantor karena aku lapar. Jadi aku memutuskan untuk pulang dulu ke sini. Tidak apa-apa kan, Bu? Tanya Amar. Ini masih rumah kamu dan akan selalu menjadi rumah kamu. Kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Sarah ini bagaimana? Tidak seharusnya seperti ini. Seharusnya Sarah sudah bangun sebelum kamu bangun untuk menyiapkan sarapan dan segala keperluan kamu. Jelas Retno merasa iba karena anaknya diperlakukan tidak semestinya di rumah Sarah. Mungkin Sarah kecapean, Bu. Tidak usah berpikir aneh-aneh. Nampak Amar membelah Sarah. Ya sudahlah. Kamu juga masih pengantin baru belum mengerti. Ujar Retno. Aisyah datang dengan membawa makanan yang tadi pagi sudah Aisyah siapkan untuk Amar. Ini Mas. Sarapannya. Terima kasih, ujar Amar. Tidak lama Amar langsung menyantap sarapan yang Aisyah bawakan. Amar dengan lahap memakan sarapan yang disediakan Aisyah. Retno melihat dengan iba kepada Amar, begitu pun juga Aisyah, namun Aisyah yang memang tidak tahu apa-apa tidak terlalu memikirkan tentang hal itu di mana Amar terlihat lahap menyantap makanan yang ia sediakan. Kasihan Amar, batin Retno merasa sedih. Amar terpaksa pulang untuk sarapan dulu di rumahnya sebelum pergi ke kantor. Mas, aku siapkan air hangat untuk mandi ya? Tanya Aisyah. Tidak perlu, aku sudah mandi. Setelah ini aku akan pergi lagi ke kantor. Kalau begitu aku siapkan pakaian untuk Mas. Maaf, pakaian yang Mas pakai saat ini kurang rapi, Mas. Tanya Aisyah. Ya terima kasih, ujar Amar di sela sarapannya. Baiklah, akan aku siapkan. Aku ke kamar dulu. Ya, ujar Amar. Aisyah merasa sedikit heran, namun Aisyah tidak terlalu memikirkannya. Aisyah pun meninggalkan Amar yang sedang bersama dengan ibunya di ruang makan. Sementara Retno terus menatap iba kepada Amar. Ini tidak benar. Baru sehari saja sudah begini. Apalagi nanti. Ucap batin Retno seraya menatap nanar ke arah Amar yang sedang menikmati sarapannya. Bab ke-17. Ini tidak benar. Baru sehari